Pemirsa, dalam beberapa hari terakhir ini nama Miftah Maulana Habibur Rahman mencuat. Pendakwa sekaligus mantan utusan khusus presiden itu menjadi bulan-bulanan masyarakat. Perkataan dan sikapnya dinilai tidak pantas saat merespons penjual es teh di sebuah acara akbar keagamaan di Magelang. Masyarakat pun geram dan marah hingga memunculkan sejumlah petisi yang mendorong agar Miftah dicopot dari jabatan utusan khusus presiden. Dan hari ini Miftah menyatakan mundur, mulutmu harimaumu. Peribahasa itu sangat tepat menggambarkan situasi yang terjadi saat ini di mana salah diksi berujung pada pengunduran diri. Untuk membahas topik malam ini kami mengundang sejumlah narasumber yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Ada Wakil Ketua Umum MUI Kiai Haji Marsudi Syuhud dan kemudian nanti akan bergabung selanjutnya pakar komunikasi politik Gun Gun Herianto. Pak Kiai, Assalamualaikum. Terima kasih sudah bergabung di NTV Prime hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengutip pernyataan Anda, Pak Kiai. Ketika kewaspadaan luput dari diri seseorang, maka ia akan berkubang dalam perbuatan khilaf. Menurut Anda apa yang disampaikan oleh Miftah Maulana ini khilaf atau memang gaya dakwahnya demikian? Memang kalau saya lihat di panggung apa saja, kadang memang sampai panggung pengajian dan panggung-panggung lain yang sifatnya itu adalah ranah publik, itu hari-hari ini lagi banyak ungkapan-ungkapan yang kalau kita dengarkan, apalagi anak kecil, apalagi untuk anak-anak muda, itu kalau kita memberikan sebuah pendidikan di publik itu kurang tepat. Padahal yang menyampaikan bahasa-bahasa yang kurang tepat itu tokoh-tokoh. Dan saya dari udah agak lama saya berpikir, baru berpikir ini kok orang sekarang di publik pakai bahasa-bahasa kasar gitu. Maksudnya khusus Miftah Maulana ini atau Anda menemui beberapa pendakwah yang lain? Enggak hanya Miftah Maulana, yang lain pun banyak kalau di searching di dalam YouTube itu. Nah, ini apakah berangkatnya dari sebuah guyonan yang mungkin di satu daerah itu diterima, kemudian di daerah lain tidak diterima. Nah, ketika itu menjadi kebiasaan, betapapun itu guyonan, jika itu merupakan kalimat atau bahasa-bahasa yang tidak tepat, memang mestinya harus dihindari. Memang betul, zohirnya itu yang diperingatkan adalah Gus Miftah Maulana. Zohirnya. Tapi hakikinya sesungguhnya tokoh-tokoh lain termasuk saya sendiri itu juga diperingatkan oleh publik bahwa sesungguhnya publik itu tidak menghendaki bahasa-bahasa yang kurang tepat betapapun itu guyonan. Baik. Kan begitu ini intinya. Ya. Betapapun sekarang yang diperingatkan kan zohirnya Gus Miftah. Tapi hakikatnya yang diperingatkan tidak hanya Gus Miftah. Anda ingin mengatakan bahwa saat ini adalah momen semua pendai atau mereka pejabat publik yang biasa berbicara di muka umum adalah waktu untuk bermuhasabah demikian. Waktu untuk introspeksi apapun yang akan disampaikan ke publik harus memilih diksi yang tepat. Iya, karena selain Gus Miftah kalau kita searching di YouTube atau di TikTok, itu banyak sekali kalimat-kalimat dan ungkapan-ungkapan yang tidak sepantasnya untuk didengarkan di publik. Betapapun itu guyonan. Ya. Nah, diwakili oleh publik hari ini dan dilalah, itu yang kena sentuh adalah Gus Miftah, maka zohirnya yang diperingatkan beliau, tapi hakikinya termasuk yang diperingatkan adalah seluruh tokoh, baik tokoh publik, baik tokoh agama atau lainnya, termasuk diri saya sendiri. Baik, gitu. Kalau khusus untuk dai, Pak Kiai, tugasnya juru dakwah itu kan membuat
syiar agamanya menarik, nggak bikin ngantuk para jemaah. Artinya dibutuhkan guyon, dibutuhkan kelakar. Dan masing-masing tentu menentukan standarnya sendiri, menentukan distingsinya masing-masing, gayanya masing-masing. Apakah ini memang gaya yang sekarang sedang disukai atau sebenarnya ini yang benar-benar Anda sesalkan? Karena kemudian kiai yang bikin ngantuk jemaah itu udah dalam tanda kutip tidak laku lagi gitu bagi para jemaah. Ya, jadi begini, dari zaman dulu di publik, apalagi orang-orang pesantren, orang-orang NU itu seneng berkelakar, seneng guyonan. Apalagi Gus Dur, guyonannya itu sentilan-sentilunnya itu dahsyat. Nah, namun ketika guyonan yang semacam ini dari zaman dulu ya adalah mengukurnya gitu. Ada ukuran-ukurannya. Nah, ketika kita pada saat detik ini ukuran guyonan yang semacam itu memang ya publik itu tidak cocok untuk di seorang tokoh agama atau pendai kemudian mengambil kalimat yang bisa disalah interpretasikan. Kalau yang tidak salah interpretasinya mungkin malah ikut ketawa terbahak-bahak kan begitu. Ya. Karena dianggapnya itu guyonan biasa di wilayahnya atau di event itu. Tapi publik faktanya sesungguhnya tidak bisa menerima. Dan model yang kayak gini, pidato-pidato yang keras, bahkan menyebut nama-nama juga sangat keras. Ya. Ya, di televisi saya yakin Mbak sering mendengarkan juga kan kalimat-kalimat yang senada dan bahkan seirama dengan itu. Saya sudah pernah menyampaikan dulu di beberapa media untuk bisa memilih kata-kata yang bisa diterima di publik, betapapun itu guyonan, itu intinya di situ. Baik. Karena kita kan dibilangin ngajarin akhlak, ngajarin moral, ngajarin cara berbicara, ngajarin cara tingkah laku atau adab. Tapi ketika ngomong kok kita kadang-kadang out of control. Ya. Nah memang omongan itu kadang-kadang keceplos setelah sudah keluar dari mulut kita, baru kita itu menyadari, kenapa kok saya tadi ngomong begitu? Ya. Kenapa kok saya mewakilkan dengan kata-kata itu yang saya keluarkan. Nah itu kadang-kadang getunnya, sadarnya itu setelah diungkapkan. Ya. Nah, apalagi yang sudah terbiasa dengan kalimat-kalimat gitu. Itu kan otak, pikiran, penyampaian pidato, itu kan sesungguhnya kayak muter kaset. Kayak muter kaset dengan kalimat-kalimat yang sudah terbiasa di-download di pikirannya. Nah, ketika kalimat-kalimat itu sudah terbiasa di-download mengeluarkan itu, nanti akan keluar itu lagi, keluar itu lagi. Nah, untuk itu menurut kami hakikatnya peringatan publik ini juga ada memperingatkan saya sendiri, memperingatkan tokoh-tokoh publik yang lainnya yang biasa ngomong di publik. Maka menurut saya dari kejadian ini kita harus mampu untuk mengambil iktibar, mengambil pelajaran agar juga kita menyampaikan peradaban yang baik dengan menggunakan bahasa yang tepat dan baik. Baik. Itu intinya. Tadi Anda menyebut soal ukuran, Pak Kiai. Dulu MUI juga menyampaikan bahwa adanya program standarisasi dari MUI untuk para pedakwah, untuk para dai, untuk para ustadz. Tapi kemudian memang banyak tentangan.
yang alasannya akan berkesan terlalu Muhammadiyah kalau program itu dijalankan secara serempak untuk semua dai di Indonesia. Sebagian juga MUI sendiri mengatakan bahwa sifatnya hanya sukarela dan tidak menjadi prasyarat untuk berdakwah. Artinya tidak ada sertifikasi khusus demikian yang dikeluarkan oleh MUI. Sampai di mana sebenarnya program itu berjalan dan apakah itu akan menjadi solusi ke depan bagi para pedakwah di Indonesia agar bertutur kata yang baik, tidak menghina, tidak mengolok-olok. Tapi jawabannya ditunda dulu Pak Kiai. Kami akan kembali usai jeda pariwara berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami.